Di tengah panasnya peperangan, konstelasi politik Timur Tengah mengalami pergeseran kepemimpinan. Tepat 8 hari setelah tewasnya Ayatullah Ali Khamenei, ulama dalam Majelis Ahli Republik Islam Iran secara resmi mengumumkan terpilihnya pemimpin agung atau supreme leader yang baru. Sosok tersebut adalah Mujtaba Khamenei, putra kedua dari Ali Khamenei. Pemilihan ini bukan sekedar suksesi keluarga, melainkan sebuah pernyataan politik yang tajam. Saat ini Mujtaba Khamenei masih memegang gelar keagamaan Hujjatul Islam, sebuah tingkatan ulama level menengah di hierarki Syiah Iran. Ia belum menyandang gelar Ayatullah, namun sejarah mencatat pola yang serupa. Pada tahun 89, Ali Khamenei juga belum menjadi Ayatullah saat terpilih menggantikan Ruhullah Khomeini. Mujtaba Khamenei terpilih di tengah kecamuk perang yang telah memasuki hari ke-10. Serangan udara antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus terjadi tanpa tanda-tanda mereda. Di tengah tekanan militer yang masif, Dewan Ahli Iran yang beranggotakan 88 ulama senior tetap melaksanakan prosedur suksesi dengan solid. Keputusan ini menjadi jawaban langsung terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan menoleransi pemimpin Iran dari faksi garis keras. Namun Teheran justru memilih Mujtaba, sosok yang dikenal sebagai arsitek di balik layar garda revolusi dan representasi paling murni dari faksi garis keras Iran. Ini adalah pesan bahwa Iran tidak akan tunduk pada dikte eksternal dalam menentukan nasib kepemimpinannya, dan tampak aroma permusuhan abadi pun akan terus membara. Proses pemilihan pemimpin tertinggi yang baru berlangsung di bawah bayang-bayang peperangan. Ali Khamenei, sang ayah yang telah berkuasa selama 37 tahun, gugur dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Di tengah masa berkabung 9 hari, Iran sempat mengalami kekosongan kekuasaan yang diisi oleh Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Ghulam Hussein Mohseni Ejei, dan ulama Alireza Arafi. Namun, situasi perang menuntut kepastian cepat. Pemilihan Mujtaba dilakukan melalui pemungutan suara rahasia dalam sidang tertutup di Qom. Menurut informasi, Mujtaba meraih dukungan mayoritas mutlak, diperkirakan di atas 80% suara dari para ulama mujtahid. Langkah ini menjadi peristiwa pertama sejak revolusi tahun 1979 di mana otoritas tertinggi berpindah secara efektif dari ayah ke anak. Menariknya, pemilihan ini diwarnai tekanan besar. Komandan Korps Garda Revolusi Islam IRGC dilaporkan melakukan kontak intensif dengan anggota majelis ahli sebelum pemungutan suara guna menjamin stabilitas. Beberapa sumber internal bahkan menggambarkan suasana pertemuan tersebut tidak wajar karena adanya tekanan untuk segera memutuskan suksesor demi menghindari destabilisasi yang diincar oleh pihak asing. Penunjukan Mujtaba adalah sinyal bahwa Iran memilih stabilitas militer di atas senioritas keagamaan. Di tengah peperangan, majelis ahli membutuhkan sosok yang sudah memegang kendali atas tombol rudal dan loyalitas jenderal-jenderal IRGC. Mujtaba adalah satu-satunya orang yang memiliki kombinasi tersebut. Lahir di Mashhad, Mujtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Ia tumbuh di lingkungan yang kental dengan aktivisme politik dan teologi. Masa mudanya dihabiskan di tengah gejolak revolusi 79 yang membentuk pandangan dunianya tentang kedaulatan ulama dan perlawanan terhadap pengaruh barat. Legitimasi Mujtaba di mata militer Iran tidak datang dari meja birokrasi, melainkan dari garis depan. Selama perang Iran-Irak, ia bergabung dengan Batalion Habib, sebuah unit elit yang dikenal dalam pertempuran sengit. Pengalaman tempur ini memberinya hubungan batin yang kuat dengan para komandan senior Korps Garda Revolusi Islam. Di medan perang inilah ia membangun jaringan kesetiaan yang nantinya menjadi pondasi kekuatannya. Selama 2 dekade terakhir sebelum menjabat, Mujtaba dikenal sebagai sosok penjaga gerbang di kantor pemimpin agung. Ia disebut-sebut sebagai orang yang memegang kendali atas unit Basij dan memiliki pengaruh besar dalam menumpas berbagai upaya destabilisasi domestik. Operasi-operasinya yang tertutup membuatnya jarang muncul di publik, namun kehadirannya terasa dalam setiap kebijakan strategis Iran, mulai dari program nuklir hingga dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah. Mengapa Iran tetap solid meski ditekan secara ekonomi dan militer selama puluhan tahun? Untuk memahami ini, kita harus melihat peta sosiopolitik internal mereka. Setidaknya terdapat 4 kelompok besar di Iran.
Yang pertama, kelompok garis keras atau faksi ulama garis utama. Ini adalah kelompok yang paling populer dan memegang kendali atas garda revolusi. Yang kedua, kelompok garis lentur atau reformis yang tetap setia pada revolusi namun menginginkan pendekatan lebih moderat. Yang ketiga, kelompok pragmatis yang mengutamakan perbaikan ekonomi dan pencabutan embargo. Dan yang keempat, kelompok liberal yang mayoritas berada di luar negeri atau diaspora yang sering dipandang sebagai perpanjangan tangan kepentingan Barat. Kekuatan utama rezim saat ini terletak pada dukungan rakyat kelas menengah. Meski dihantam embargo selama 50 tahun, kehidupan di kota-kota besar Iran seperti Teheran tetap berjalan. Standar hidup masyarakat berada di level menengah, tidak ada kemewahan ekstrim, namun tidak ada kemiskinan yang absolut. Solidaritas ini juga diperkuat oleh citra para pemimpinnya. Ali Khamenei dan keluarganya dikenal memiliki gaya hidup yang relatif sederhana untuk ukuran pemimpin dunia. Laporan internal menyebutkan bahwa putra-putra Khamenei bahkan tidak memiliki rumah pribadi dan lebih memilih tinggal di kediaman sederhana atau mengontrak. Hal ini menciptakan kepercayaan publik bahwa pemimpin mereka merasakan kepedihan yang sama dengan rakyat di bawah tekanan sanksi dunia. Di medan tempur, narasi kekuatan militer tidak selalu berbanding lurus dengan kecanggihan teknologi. Iran saat ini sedang memainkan strategi perang asimetris. Data menunjukkan bahwa rudal-rudal yang diluncurkan Iran ke wilayah Tel Aviv maupun pangkalan militer Amerika di Qatar, Kuwait, dan Yordania mayoritas adalah rudal generasi awal atau generasi 1 dan 2. Secara ekonomi, perang ini menunjukkan ketimpangan anggaran yang luar biasa. Satu unit rudal Iran diperkirakan hanya berbiaya produksi antara 1 hingga 2 juta dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Israel harus mengeluarkan biaya antara 12 hingga 15 juta dolar untuk satu unit rudal pencegat guna menghalau serangan tersebut. Efektivitas sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan Arrow 3 mulai dipertanyakan setelah rudal Khorram Shah 4 milik Iran dilaporkan berhasil menembus ruang udara Israel dengan tingkat presisi yang mengejutkan. Iran sengaja melakukan peluncuran secara acak untuk menciptakan kekacauan prediksi pada sistem intelijen lawan. Strategi ini menempatkan Amerika Serikat dalam posisi sulit. Bagi Washington, kemenangan berarti Iran harus menyerah tanpa syarat. Namun bagi Teheran, kemenangan cukup diraih dengan cara bertahan. Selama Iran mampu bertahan dari gempuran dan terus meluncurkan balasan, mereka menganggap telah berhasil memenangkan perang saraf dan pengurasan anggaran terhadap sekutu Barat. Di pekan kedua peperangan, mulai terlihat juga retakan di antara Amerika dan Israel. Beberapa pejabat Amerika Serikat menyatakan keberatan serius terhadap manuver Israel yang membom pangkalan minyak dan sumber energi Iran. Washington semula menyetujui serangan terbatas pada fasilitas nuklir dan pangkalan militer IRGC untuk memicu regime change. Namun, pemboman kilang minyak oleh Israel dianggap sebagai langkah sepihak yang melanggar kesepakatan koordinasi awal. Pejabat senior Pentagon menyebut serangan ke sektor energi sebagai tindakan egois yang membahayakan stabilitas ekonomi global demi keuntungan taktis jangka pendek Israel. Respon Iran terhadap pemboman kilang minyak mereka yang terjadi pada 7 Maret 2026 sangat keras dan mencakup tindakan militer langsung, ancaman ekonomi global serta peringatan diplomatik. Hanya beberapa jam setelah fasilitas minyak di Teheran dan Alborz dihantam, Korps Garda Revolusi Islam meluncurkan serangan balasan. Iran menembakkan rudal balistik jenis Khebar Persekan yang menargetkan kilang minyak Haifa di Israel. Iran menyatakan serangan ini adalah respons timpal untuk melumpuhkan pasokan energi domestik Israel sebagai balasan atas hancurnya depot bahan bakar mereka. Iran juga mengancam akan menyerang fasilitas minyak dan energi di seluruh kawasan Timur Tengah, termasuk negara-negara Teluk, jika pangkalan mereka terus menjadi sasaran jet tempur AS dan Israel. Pejabat militer Iran, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan bahwa jika perang energi berlanjut, harga minyak dunia bisa meroket hingga di atas $200 per barel yang akan memicu keruntuhan ekonomi global. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید.
Dampak dari konflik ini telah melampaui batas geografis Timur Tengah. Harga minyak mentah dunia jenis Brent saat ini telah menembus angka $104 per barel. Ancaman paling nyata adalah penutupan Selat Hormuz, jalur yang menjadi nadi bagi 20% distribusi minyak global. Bagi negara seperti Indonesia, situasi ini adalah ancaman stabilitas energi yang nyata. Saat ini, stok cadangan minyak operasional Indonesia hanya berada di kisaran 21 hingga 25 hari. Angka ini jauh di bawah standar keamanan energi negara maju yang menetapkan batas minimal 90 hari. Sebagai perbandingan saja, Jepang memiliki cadangan untuk 300 hari dan Thailand untuk 60 hari. Ketergantungan pada impor minyak mentah membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga yang dipicu oleh ketegangan di Teluk. Jika perang berlanjut dalam jangka panjang, beban subsidi energi akan membengkak dan mengancam stabilitas fiskal nasional. Di sisi lain, posisi Amerika Serikat di bawah Donald Trump mulai mendapat tekanan dari dalam negeri. Hasil survei terbaru menunjukkan hanya 20% masyarakat Amerika yang setuju agresi militer terhadap Iran, sementara lebih dari 60% menolaknya. Kongres Amerika Serikat bahkan mulai mengancam akan menjegal penambahan anggaran perang jika Trump tidak segera menunjukkan hasil nyata atau menempuh jalur diplomasi. Sejarah mencatat bahwa Iran memiliki daya tahan perang yang panjang, terbukti dalam perang Iran-Irak yang berlangsung selama 8 tahun. Dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia dan cadangan gas alam yang masuk dalam 5 besar global, Iran memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membiayai ketahanan domestiknya. Kehadiran sosok Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin agung yang baru menegaskan bahwa doktrin perlawanan Iran terhadap apa yang mereka sebut sebagai setan besar akan terus berlanjut. Namun perang ini tidak memberikan keuntungan absolut bagi siapapun. Amerika Serikat mengalami degradasi reputasi dan pengurasan anggaran. Israel kehilangan rasa aman yang selama ini mereka banggakan. Dan Iran harus menanggung beban kemanusiaan akibat serangan terhadap fasilitas sipil seperti sekolah dan rumah sakit. Jalan diplomasi tetap menjadi satu-satunya pintu keluar yang rasional. Dunia kini menanti apakah tekanan internal di Washington dan ketegaran Teheran akan memaksa kedua belah pihak duduk kembali di meja perundingan atau justru menyeret dunia ke dalam eskalasi yang lebih gelap.